Pada siang hari, Lizzie sering tidak masuk sekolah. Namun setiap kali ujian tiba, ia selalu datang tepat waktu. Guru yang sudah kesal bahkan hendak mengambil lembar jawabannya karena mengira Lizzie hanya datang untuk membuang waktu. Namun Lizzie berkata, "Tidak, saya akan mengerjakannya." Guru itu menjawab, "Tapi bulan ini kamu baru datang 3 kali." Lizzie tetap bersikeras, "Saya akan mengerjakannya." Tak disangka, gadis itu justru berhasil mendapatkan nilai sempurna. Gurunya pun mulai memandang Lizzie dengan kagum. Yang lebih sulit dipercaya, di rumah Lizzie harus hidup bersama orang tua yang kecanduan zat terlarang. Suatu hari, ibunya berlutut sambil memohon kepada Lizzie yang sedang memegang uang terakhir di rumah. Setiap kali melihat ibunya dalam keadaan seperti itu, hati Lizzie selalu luluh dan ia menyerahkan uang tersebut. Namun setelah mendapatkan uang, ibunya langsung bersiap pergi membeli barang. Lizzie baru menyadari bahwa jika uang itu habis, keluarganya tidak akan memiliki makanan. Ia meminta bantuan ayahnya. Sang ayah memang menyanggupi, tetapi ketika menemukan istrinya, ia justru ikut pergi bersamanya. Menghadapi kedua orang tua seperti itu, Lizzie yang baru berusia 7 tahun hanya bisa mencari makanan dari tempat sampah. Bagi Lizzie, bertahan hidup adalah satu-satunya hal yang penting. Keesokan harinya, tiba-tiba beberapa polisi masuk dan mengamankan sang ibu. Ternyata, ayah Lizzie diam-diam melaporkan istrinya agar mendapatkan perawatan di pusat rehabilitasi. Lizzie berlari mengejarnya. Melihat tangan ibunya yang gemetar, ia seakan memahami penderitaan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Sebenarnya, ibunya bukan tidak ingin menjadi seorang ibu yang baik. Ia hanya sudah tidak memiliki kekuatan untuk memberikan lebih banyak. Saat itulah Lizzie mulai memahami bahwa untuk sementara, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah kembali ke sekolah dan terus belajar. Ia hanya bisa berharap ibunya akan kembali dengan selamat. Namun ketika memasuki kelas, Lizzie mendapat penolakan dari teman-temannya. Pakaian yang dikenakannya lusuh, tubuhnya dipenuhi kutu, dan bau dari pakaian yang lama tidak dicuci membuat teman-temannya tidak nyaman. Namun pada hari ujian akhir, Lizzie terpaksa tetap memberanikan diri datang. Ketika hasilnya keluar, sikap sang guru terhadap Lizzie berubah sepenuhnya. Ia bahkan memberikan beberapa pakaian yang layak kepadanya. Guru itu penasaran bagaimana Lizzie bisa mendapatkan nilai sempurna meskipun berbulan-bulan tidak mengikuti pelajaran. Lizzie hanya menjawab bahwa ia sering membaca ensiklopedia milik tetangganya Eva yang ia temukan di tempat sampah. Mendengar jawaban itu, guru tersebut menyadari bahwa gadis kecil di hadapannya memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun tak seorang pun menyangka bahwa gadis yang hidup dalam kondisi begitu sulit itu kelak mampu mengubah kehidupannya. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia berhasil diterima di Harvard. Ia bahkan kemudian menjadi seorang pembicara terkenal di Amerika Serikat. Dan yang lebih luar biasa, kisah ini benar-benar terinspirasi dari kisah nyata. Jika saat ini kamu sedang berada di titik terendah dalam hidup, jangan menyerah. Tidak semua orang mendapatkan awal kehidupan yang indah. Tetapi kisah Lizzie membuktikan bahwa awal yang buruk tidak selalu menentukan akhir dari sebuah perjalanan.